Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abul Qasim Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Habib An-Naisaburi, berkata oleh Abul Qasim, kunyah beliau, nama beliau Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Habib An-Naisaburi, berasal dari Naisabur, salah satu wilayah yang ada di Iran, di mana beliau sebutkan fi kitabit tanbih ala fadli ulumil Quran, di dalam kitab at-tanbih ala fadli ulumil Quran. Apa yang beliau sebutkan? Min asyrafi ulumil Quran ilmu nuzulihi wa jihatih, sebahagian dari tema pembahasan dalam bidang ilmu Al-Quran yang sangat penting dan sangat mulia adalah ilmu tentang turunnya Al-Quran dan arah turunnya Al-Quran. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Jibril menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah secara sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, lebih kurang selama 23 tahun. Ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hal tersebut merupakan ilmu-ilmu bagian daripada ilmu yang sangat penting. Kemudian selanjutnya, wa tartibu ma nazala bi Makkah wal Madinah. Yang kedua, tertib surat-surat yang diturunkan di kota Mekah dan tertib surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Surat-surat apa saja yang diturunkan di kota Mekah? Surat-surat apa saja yang diturunkan di kota Madinah? Ibnu Al-Hasar pernah menyatakan bahwa ittifaq ulama, sepakat ulama ilmu Al-Quran, bahwa surat-surat yang diturunkan di kota Mekah itu 82 surat. Kemudian surat-surat yang diturunkan di kota Madinah itu adalah 20 surat. Kemudian sisanya 12 surat itu masih diperselisihkan. Ada sebahagian ulama yang menyatakan diturunkan di kota Mekah, ada sebahagian ulama yang menyatakan diturunkan di kota Madinah. Ilmu-ilmu tentang hal tersebut, tertib, mengetahui tentang tertib surat-surat tersebut, itu juga merupakan bagian daripada ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat penting. Kemudian selanjutnya, yang keempat, wa ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani. Ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah tapi dikategorikan sebagai madaniyah. Ayat tersebut diturunkan di kota Mekah tapi kategorinya adalah madaniyah. Ayat-ayat apa saja itu? Nah, mengetahui ayat-ayat tersebut itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kajian ilmu Al-Quran. Salah satu contohnya adalah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dalam surat Al-Hujurat. Ayat tersebut diturunkan berkaitan sebuah peristiwa ketika terjadi pembebasan kota Mekah, peristiwa kota Mekah. Pada saat itu datanglah Bilal
naik ke atas Kaabah untuk mengumandangkan azan. Maka ada sebahagian manusia pada saat itu, terutama orang-orang yang dari kota Mekah, mereka agak sinis dengan apa yang dilakukan oleh Bilal. Mereka menyatakan seolah-olah apakah Rasulullah tidak punya orang lain selain Bilal untuk azan di atas Kaabah. Padahal mereka tidak tahu bahawa di kota Madinah Bilal lah yang selalu melaksanakan azan. Ya, karena cemoohan manusia-manusia yang ada di kota Mekah pada saat itu, Allah menurunkan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, hingga seterusnya, hingga akhir ayat. Ayat tersebut jelas diturunkan di kota Mekah karena berkaitan dengan Bilal bin Rabah tadi. Tetapi ayat tersebut dikategorikan oleh ulama-ulama Al-Quran sebagai Madaniyah. Kenapa? Karena peristiwa Fathu Mekah itu terjadi setelah hijrah Rasul ke kota Madinah. Nah, maka dalam kajian ilmu Al-Quran ada sebahagian ulama yang mengartikan Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Sedangkan Madaniyah ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul setelah beliau hijrah ke kota Madinah, walaupun diturunkan di kota Mekah. Dan ini salah satu contoh ayat yang diturunkan di kota Mekah setelah Rasul hijrah ke kota Madinah. Kemudian selanjutnya, wa ma nazala bil Madinah wa hukmuhu Makki. Nah, kebalikan dari yang atas tadi. Ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah tetapi dihukum ayat tersebut sebagai Makkiyah. Ayat tersebut diturunkan di kota Madinah, tetapi sebahagian ulama mengkategorikan ayat tersebut atau surat tersebut sebagai Makkiyah. Nah, contoh surat Al-Mumtahanah. Ada seorang wanita yang berasal dari kota Mekah. Profesinya adalah penyanyi. Setelah peristiwa Perang Badar, maka pemasukan dari hasil menyanyi sudah berkurang karena banyaknya peminat lagu-lagu yang dia nyanyikan itu sudah meninggal dunia dalam Perang Badar. Kemudian datanglah wanita tersebut yang bernama Sarah ke kota Madinah dengan tujuan untuk mencari bantuan, mencari sedekah. Oleh Rasul pada saat itu memerintahkan Banu Abdul Muttalib untuk mencukupi kebutuhannya. Maka oleh Banu Abdul Muttalib memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan uang jajan dan kebutuhan yang dia butuhkan. Setelah itu datang seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, di mana beliau menyerahkan 10 dinar ditambah dengan sepucuk surat rahasia untuk penduduk kota Mekah. Nah, isi suratnya, min Hatib bin Abi Balta'ah ila ahli Makkah, dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada penduduk Mekah. Inna Rasulullah yuridukum fakhudhu hidrakum. Sesungguhnya Rasul akan menyerang kalian, maka waspadalah. Setelah Sarah berangkat dari kota Madinah, turunlah Jibril menyampaikan kepada Rasul tentang peristiwa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah.
Maka oleh Rasul dengan segera memerintahkan beberapa sahabat, termasuk di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Talhah dan Zubair, dan ada beberapa sahabat yang lain, untuk mengejar si wanita tersebut. Maka setelah menemukan wanita tadi, Sarah, ternyata ketika ditanyai, diinterogasi oleh Imam Ali, Sarah berusaha untuk berbohong dan mengaku bahawa tidak ada surat apapun. Maka oleh Ali bin Abi Thalib dengan tegas menyatakan bahawa Rasul sudah menyampaikan kepada kami engkau membawa surat rahasia. Setiap apa yang dikatakan oleh Rasul itu pasti benar, karena Rasul tidak pernah berbohong. Jika engkau tidak mau mengaku, wahai Sarah, maka terpaksa pedang ini yang akan berbicara. Karena ketakutan, maka Sarah akhirnya mengakui, dan bahawa surat itu disembunyikan di dalam kain pengikat rambut. Maka kembalilah para sahabat ke kota Madinah dan dipanggillah oleh Rasul Hatib bin Abi Balta'ah. Ditanyai oleh Rasul, kenapa engkau melakukan hal tersebut wahai Hatib? Beliau menjawab, wahai Rasul, saya melakukan tersebut bukanlah karena saya sudah menjadi kafir atau murtad. Bukanlah saya tidak lagi percaya kepada engkau wahai Rasul. Bukan bermaksud saya untuk mengkhianati engkau wahai Rasul. Saya melakukan hal demikian karena saya di kota Mekah itu bukanlah penduduk tempatan wahai Rasul. Berbeda dengan sahabat-sahabat engkau muhajirin yang lain, mereka penduduk tempatan. Meskipun sahabat-sahabat tersebut tidak lagi di kota Mekah, tetapi keluarga dan harta yang mereka tinggalkan itu pasti ada yang menjaganya. Berbeda dengan saya wahai Rasul, saya pendatang di kota Mekah, maka tidak ada orang yang menjaga keluarga saya. Maka dengan surat ini yang saya inginkan wahai Rasul, sebenarnya mereka merasa berjasa kepada saya karena sudah menyampaikan informasi penting, sehingga dengan informasi ini, karena jasa ini, mereka mau menjaga dan peduli terhadap keluarga saya di kota Mekah. Maka jawaban dari Hatib bin Abi Balta'ah ini diterima oleh Rasul dan dimaafkan oleh Rasul. Padahal saat itu Umar bin Khattab sudah meminta izin kepada Rasul untuk memenggal Hatib bin Abi Balta'ah karena sudah melakukan pengkhianatan. Tapi Rasul mencegah, tidak boleh, karena Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah seorang pejuang yang sudah pernah berjuang di perang Badar. Jelas surat Al-Mumtahanah itu diturunkan di kota Madinah karena berkaitan dengan si Sarah yang datang ke kota Madinah. Tetapi sebahagian ulama mengkategorikan surat Al-Mumtahanah itu sebagai makiyah. Maka muncullah satu kelompok ulama dalam ilmu Al-Quran yang mengartikan makiyah itu adalah ayat-ayat yang khitabnya kepada penduduk Mekah, maka makiyah. Adapun madaniyah adalah ayat-ayat yang khitabnya itu kepada penduduk Madinah, walaupun diturunkan di Mekah. Surat Al-Mumtahanah jika kita baca isinya, khitabnya itu kepada penduduk Mekah. Maka meskipun diturunkan di kota Madinah, maka termasuk dalam dikategorikan sebagai makiyah. Maka mengetahui ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di kota Madinah tapi dikategorikan sebagai makiyah, itu merupakan bagian daripada ilmu terpenting dalam bidang ilmu Al-Quran. Surat apa saja, ayat apa saja. Kemudian selanjutnya, wa ma nazala bi Makkah fi ahli Madinah, wa ma nazala bil Madinah fi ahli Makkah. Keenam dan yang ketujuh.
ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah untuk penduduk Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah untuk penduduk Mekah. Terlepas apa dikategorikan sebagai makiyah atau dikategorikan sebagai madaniyah. Ayat-ayat apa yang seperti itu? Nah, maka mengetahui ayat yang diturunkan di kota Mekah untuk penduduk Madinah, ayat yang diturunkan di kota Madinah untuk penduduk Mekah, mengetahui ayat-ayat tersebut itu bagian daripada ilmu terpenting dalam bidang ilmu Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang ke-8, wa ma yushbihu nuzulal maki fil madani. Ayat-ayat yang karakteristik ayat tersebut persis seperti karakter, seperti tanda-tanda ayat makiyah atau surat makiyah, tetapi berada di dalam surat madaniyah atau dikategorikan sebagai madaniyah. Ayat-ayat apa saja jika dilihat karakternya, jika dilihat tanda-tandanya, ciri-cirinya, maka menunjukkan bahawa ayat tersebut adalah makiyah, tetapi sebenarnya adalah madaniyah. Nah, contoh surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabha wal muriyati qadha, hingga seterusnya. Ayat tersebut jika dilihat dari karakteristik ayat tersebut, maka jelas ayat tersebut adalah makiyah. Karena salah satu tanda surat makiyah adalah pendek-pendek. Kemudian tanda yang lain ada sumpah, wal adiyati dhabha, sumpah demi kuda perang yang berlari sangat kencang, yang terengah-engah. Allah bersumpah dengan kuda perang. Tetapi ada satu riwayat, ada kelompok ulama yang mengkategorikan Al-Adiyat ini adalah madaniyah. Sebagai bukti bahawa Al-Adiyat ini madaniyah, walaupun karakteristiknya, ciri-cirinya menunjukkan makiyah. Pada suatu hari Rasulullah mengirim utusan untuk berperang di wilayah Kinanah, penduduk Kinanah. Maka 1 bulan setelah Rasul mengirim pasukan tersebut, tidak ada kabar apapun apakah misi tersebut sukses atau memang utusan Rasul tersebut sudah syahid semuanya. Tidak ada kabar apapun. Maka pada saat itu turunlah Jibril menurunkan surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari sangat kencang, yang terengah-engah, yang artinya Allah bersumpah demi kuda perang tersebut, bermakna bahawa utusan Rasul tersebut selamat dan misi yang dijalankan itu berhasil. Nah, maka ciri-ciri surat Al-Adiyat itu lebih mengarah kepada makiyah. Tetapi ada sebahagian ulama mengkategorikan sebagai madaniyah. Nah, maka mengetahui ayat-ayat atau surat-surat model seperti ini itu bagian yang sangat penting di dalam kajian ilmu Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang ke-9, wa ma yushbihu nuzulal madani fil maki. Ayat-ayat yang ciri-ciri ayat tersebut itu lebih condong kepada madaniyah, tetapi berada di dalam surat makiyah atau dikategorikan sebagai makiyah. Sebagai contoh,
dalam surat An-Najmu ada sebuah ayat, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Alladzina yajtanibuna, orang-orang yang menjauhi perbuatan kabairal ismi, dosa-dosa besar. Orang-orang yang menjauhi fawahish, dosa fawahish. Kabairal ismi, dosa besar adalah yang hukumannya adalah api neraka. Sedangkan fawahish, dosa-dosa yang hukumannya adalah had, yaitu hukuman tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Maka jika dilihat dari ciri-ciri ayat ini, karena ini berbicara tentang hukum, berbicara tentang had, berbicara tentang dosa-dosa kecil, maka lebih cenderung kepada Madaniyah. Tetapi jika dilihat dari asbabun nuzul, karena ayat ini diturunkan berkaitan dengan Nabhan At-Tammar, seorang sahabat Nabi, An-Nabhan At-Tammar, seorang penjual kurma. Datang seorang wanita untuk membeli kurma. Maka pada saat itu Nabhan yang sudah digoda oleh syaitan akhirnya memeluk dan mencium wanita tersebut. Kemudian Nabhan merasa menyesal atas perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. Maka menghadaplah Nabhan kepada menghadap Rasul, meminta agar diberikan hukuman had. Hukuman had bagi orang dalam pandangan pada saat itu, pandangan Nabhan adalah jika bukan cambuk, rajam. Ya, maka oleh Rasul mendiamkan, artinya tidak memberikan had, karena termasuk perbuatan yang dilakukan oleh Nabhan itu adalah lamam. Perbedaan lamam dengan fawahish, kalau fawahish dosa-dosa yang hukumannya had, sedangkan lamam dosa-dosa yang tidak perlu hukuman had. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan, maka dosa tersebut akan dihilangkan oleh Allah, akan dihapus. Inti daripada penjelasan ini bahawa ciri-ciri ayat alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam itu mengarah kepada Madaniyah. Tetapi sebenarnya ayat ini adalah Makkiyah. Kenapa? Karena di Mekah itu tidak ada had. Tidak pernah ada hukuman had di kota Mekah pada saat itu. Sedangkan di Madinah sudah ada. Kemudian selanjutnya wama nazala bil Juhfah, wama nazala bi Baitil Maqdis, wama nazala bi Taif, wama nazala bil Hudaybiyah. Ayat-ayat apa saja yang diturunkan di kota Juhfah, ayat-ayat apa saja yang diturunkan di Baitul Maqdis, ayat-ayat apa saja yang diturunkan di Taif, ayat-ayat apa saja yang diturunkan di Hudaybiyah. Mengetahui ayat-ayat tersebut itu merupakan bagian daripada ilmu terpenting dalam ilmu Al-Quran. Kemudian selanjutnya wama nazala lailan, dan ayat yang diturunkan pada waktu malam. Ayat-ayat apa saja yang diturunkan oleh Allah pada waktu malam. Mengetahui ayat-ayat tersebut bagian terpenting dalam ilmu Al-Quran. Contoh di antaranya adalah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Di
di dalam surat Ali Imran. Datanglah Bilal bin Rabah menjumpai Rasul untuk memberitahu bahawa waktu subuh sudah datang, sudah tiba. Setibanya Bilal di tempat tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang menangis. Maka Bilal berkata, "Ya Rasulullah, ma yubkik?" Wahai Rasul, apa yang menyebabkan engkau menangis? Rasul menjawab, "Wa ma yamna'uni an abki." Tidak ada satu hal pun yang dapat mencegah saya untuk menangis. Wa qad anzalallahu alayya al-lailah. Allah telah menurunkan kepada saya tadi malam satu ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Fawailul liman qara'aha wa lam yatafakkar. Maka celakalah orang yang membaca ayat ini tetapi tidak mau berfikir. Maka ayat ini merupakan bahagian daripada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah pada waktu malam. Kemudian selanjutnya, wa ma nazala naharan. Ayat-ayat yang diturunkan pada waktu siang hari. Dan tentunya ayat yang diturunkan di siang hari itu lebih banyak dibandingkan ayat-ayat yang diturunkan di malam hari. Wa ma nazala musyayya'an. Dan ayat-ayat yang diturunkan secara musyayya'an, berkelompok. Artinya ada ayat-ayat tertentu, ada surat-surat tertentu yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril, bukan hanya Jibril seorang diri, tetapi ditemani oleh malaikat-malaikat yang lain. Contoh ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum, hingga seterusnya. Diturunkan oleh Jibril kepada Rasul pada saat itu didampingi oleh 30.000 malaikat yang lain. Nah, maka mengetahui, mengenal, menghafal ayat-ayat yang diturunkan secara musyayya'an itu merupakan bagian daripada kajian ilmu Al-Quran yang sangat penting. Selanjutnya, wa ma nazala mufradan. Dan ayat-ayat yang diturunkan secara mufradan, artinya diturunkan oleh Jibril saja. Wal ayatul madaniyat fi suwaril makkiyah. Wal ayatul makkiyat fi suwaril madaniyah. Mengetahui ayat-ayat madaniyah di dalam surat makkiyah. Surat makkiyah. Tetapi di dalam surat Makkiyah itu ada ayat Madaniyah. Kemudian surat Madaniyah, tetapi di dalam surat Madaniyah tersebut ada ayat Makkiyah. Mengetahui ayat-ayat itu semua di dalam surat Makkiyah dan Madaniyah itu adalah bagian ilmu yang terpenting dari ilmu Al-Quran. Kemudian selanjutnya, wa ma humila mim Makkah ilal Madinah. Ayat-ayat yang dibawa dari Mekah ke kota Madinah. Ayat-ayat apa saja? Contohnya, salah satunya surat Al-A'la. Rasul hijrah ke kota Madinah, sedangkan umat Islam di kota Madinah saat itu sudah dibacakan surat Al-A'la oleh utusan Rasul sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah. Nah, ayat-ayat apa saja, surat-surat apa saja yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Nah, mengetahui itu bagian yang sangat penting dalam ilmu Al-Quran. Kemudian selanjutnya, wa ma umila minal Madinah ila Makkah. Ayat-ayat yang dibawa dari Madinah ke kota Mekah.
Ayat-ayat apa saja? Nah, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa daripada riba. Ayat ini dibawa dari kota Madinah ke Mekah karena pada saat itu ada terjadi perselisihan antara masyarakat Saqif dengan Bani Al-Mughirah, di mana masyarakat Saqif ini memberi hutang kepada Bani Al-Mughirah, tapi hutang secara riba. Padahal pada saat itu sudah pernah terjadi kesepakatan perjanjian antara Saqif dengan Rasul untuk tidak lagi mengambil riba. Maka setelah peristiwa Fathu Mekah, Saqif menuntut kepada Bani Al-Mughirah untuk menyerahkan membayar hutang sekaligus dengan riba. Maka oleh Bani Al-Mughirah tidak mau menyerahkan, karena sudah tunduk kepada aturan dalam Islam, tidak boleh lagi ada riba. Maka diadukan kepada sahabat yang ditugaskan oleh Rasul pada saat itu untuk memutuskan hukum di kota Mekah setelah Fathu Mekah. Maka disampaikanlah oleh sahabat Rasul ini yang bernama Attab bin Usaid, yang ditugaskan oleh Rasul di kota Mekah. Maka beliau menyampaikan peristiwa ini, permasalahan ini kepada Rasul. Maka Rasul memerintahkan para sahabat untuk membawa ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba ke kota Mekah. Nah, jika mereka setelah sampai surat ini tidak mau menerima isi ayat ini, maka sudah boleh untuk diperangi. Dan pada saat itu Saqif menerima dengan hati yang tenang apa yang disampaikan oleh Rasul, sehingga tidak terjadi lagi peperangan. Kemudian selanjutnya, wama humila minal Madinah ila ardil Habasyah. Ayat-ayat apa saja yang dibawa dari kota Madinah ke Habasyah, Ethiopia? Nah, salah satunya ada 6 ayat dibawa dari kota Madinah ke Habasyah oleh Ja'far bin Abi Talib. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, hingga 6 ayat secara keseluruhan dibawa oleh Ja'far bin Abi Talib untuk berdiskusi dengan pendeta-pendeta yang ada pada saat itu, dan ayat ini dibacakan langsung oleh Ja'far bin Abi Talib di hadapan Raja Habasyah Najasyi. Kemudian selanjutnya, wama nazala mujmalan wama nazala mufassaran. Ayat-ayat yang diturunkan secara mujmal, ayat-ayat yang diturunkan secara mufassar, secara mendetil. Nah, contoh yang mujmal, fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, fataba alaihi, lalu diterimalah taubat daripada Adam. Kemudian di dalam surat Al-A'raf diturunkan secara mufassar, secara lebih mendetil apa kalimat yang dibaca oleh Nabi Adam sehingga Nabi Adam diterima taubatnya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Kemudian yang terakhir, yang ke-25, wa makhtalafu fih, dan ayat-ayat atau surat-surat yang masih diperselisihkan. Faqala ba'dhum madani wa ba'dhum maki, maka sebahagian ulama masih menganggap ayat tersebut maki, ada ulama lain yang menganggap ayat tersebut madani, masih ikhtilaf. Fahadhihi khamsun wa ishruna wajhan, maka ini semuanya adalah 25 tema pembahasan yang sangat penting. Man lam ya'rifha wa lam yumayyiz bainaha lam yahilla lahu ay yatakallama fi kitabillahi ta'ala. Nah, ini penutup yang sangat penting. 25 permasalahan ini, tema yang sudah disebutkan tadi. Man lam ya'rifha, siapa yang tidak kenal, tidak tahu sama sekali tentang tema-tema ini, wa yumayyiz bainaha, dan tidak mampu membedakan antar satu tema dengan tema yang lain dari 20 tema ini, tidak bisa dibedakan. Karena jika kita lihat tadi hampir sama seperti ayat yang diturunkan di Mekah hukumnya madani, ayat yang diturunkan di Madinah dihukumkan sebagai maki, itu hampir sama. Tetapi ada perbedaan yang cukup besar. Maka jika tidak mampu membedakan di antara poin-poin dari 25 ini, lam yahilla lahu, tidak halal baginya untuk berbicara tentang ayat-ayat Allah, kitabullah. Haram bagi dirinya berbicara, menafsirkan satu ayat pun jika belum mengetahui ke-25 tema pembahasan ini.